Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya, khususnya keluarga besar daripada Kiai Utsman almarhum dan Romo Kiai Ahmad Asrori, yang kita doakan semoga keluarga besar diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat yang melimpah, anugerah yang banyak, dan semoga mereka semuanya terus diberikan sir daripada asrar Kiai Utsman dan Kiai Ahmad Asrori sehingga terus bisa membimbing kita semuanya insyaallah. Yang saya muliakan, saya hormati para pejabat baik sipil maupun militer. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Direktur PDAM Bapak Wisnu, yang kita doakan semoga dengan acara ini beliau dan semua jajarannya mendapatkan kebaikan daripada Allah Ta'ala dan rahmatnya sehingga menular kepada mereka dan keluarganya serta anak keturunannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan para ukhsafi yang luar biasa, pecinta-pecinta daripada Al-Khidmah, dan saya mendengar sendiri daripada beliau tadi yang menyampaikan bahwasanya Al-Khidmah tidak terkait dengan partai apapun, tidak terkait dengan paslon manapun, dan ini merupakan sebuah amanah yang terus dijaga dari Kiai Utsman, Kiai Asrori, dan selanjutnya semoga terus terjaga sampai hari kiamat sehingga Al-Khidmah milik semua, Al-Khidmah milik Allah, Al-Khidmah milik Rasulullah, dan Al-Khidmah milik semua, sehingga siapapun yang bergabung silahkan, tapi Al-Khidmah tidak kemana-mana, tapi semuanya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga terus Al-Khidmah membimbing kita seperti ini terus sampai hari kiamat, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota, semoga Allah menjaga beliau, bahwasanya sebentar lagi kita akan membuat sebuah perhelatan yang luar biasa. Kita jadikan insyaallah perhelatan yang akan datang ini adalah pemilu yang paling damai. Kita semuanya kenal dengan paslon-paslon itu dan semuanya saudara kita. Semuanya tiga saudara kita yang terbaik yang mempunyai inisiatif untuk bangsa. Oleh karenanya jangan sampai kita itu mengabaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya apapun yang ditentukan oleh Allah, ditakdirkan Allah, itu yang terbaik buat kita. Sehingga siapapun nanti yang akan dipilih sebagai pemimpin, maka dialah yang terpilih di dalam catatan Allah, di dalam planning Allah, di dalam rencana Allah. Sebelum kita lahir sudah ditentukan semacam itu. Oleh karenanya jadi jangan sampai kemudian menjadi sebab kita bercerai-berai, menjadi sebab akhirnya kita tidak tegur sapa dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini sampai menjelang saat ini kita semuanya tidak ada yang kita lakukan kecuali ingin menengadahkan diri, menyodorkan diri untuk mendapatkan rahmat Allah. Inilah yang bisa kita lakukan. Penyaksian manusia tidak ada artinya, tapi penyaksian Allah SWT itulah yang berarti. Tadi telah disampaikan bahwasanya Al-Khidmah ini luar biasa, sumbangsihnya, kontribusinya bagi nusa dan bangsa dan masyarakat kita di Indonesia secara umum. Dan ini merupakan sebuah wasilah buat kita semuanya yang dihadirkan oleh Kiai Utsman dan Kiai Ahmad Asrori serta keluarga besarnya, untuk supaya kita itu menyaksikan dan menyodorkan diri kita kepada Allah. Karena nanti pada hari kiamat sesuatu yang akan terjadi pada kita simpel saja seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, seperti yang terjadi di dalam alam nyata seperti sekarang ini. Tatkala semua orang dalam keadaan kebingungan, mereka dalam keadaan kacau balau, di saat mereka dibangkitkan dalam satu tempat yang bernama pada mahsyar, maka di saat itulah ketika kita ditanya dengan siapa,
kita akan berkumpul, maka sudah jelas dengan siapa kita akan berkumpul, tinggal apa yang menjadi memori kita sekarang ini terus akan berlanjut nanti. Sehingga nanti kita akan berterima kasih kepada keluarga besar Kiai Utsman dan Kiai Ahmad Asrori. Karena apa? Adanya Al-Khidmah menjadi sebab. Yang kita ingat Al-Khidmah, yang kita ingat pengurus Al-Khidmah, yang kita ingat para habaib yang pernah hadir di Al-Khidmah, yang kita ingat para kiai yang pernah hadir di Al-Khidmah, yang kita ingat saudara kita adalah Al-Khidmah. Sehingga semuanya insya Allah kita tergolong dalam satu golongan. Insya Allah kita semuanya berada di bawah naungan rahmat Allah SWT, yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungannya. Insya Allah kita semuanya VIP, insya Allah semuanya dalam keadaan ber-AC. Di saat orang semuanya kacau balau, kita tidak. Karena apa? Karena kita ingat Al-Khidmah. Oleh karena itu maka apa yang kita lakukan sekarang ini harusnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sekarang ini, dikiranya bahwasanya hidup ini adalah untuk orang lain, baik untuk orang terdekat maupun orang yang terjauh, baik untuk kerabat, handai tolan maupun sahabat serta mitra kerja dan sebagainya. Padahal tidak, tapi semuanya untuk kita semuanya, untuk kita sendiri-sendiri secara individu. Oleh karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alaikum anfusakum, hendaknya kalian urusi diri sendiri. Kenapa demikian? Karena yang terjadi nanti, orang-orang yang saling berdekatan, saling mencintai, yang kita mau berkorban untuk mereka dan mereka mau berkorban untuk kita di dunia ini, justru jangan sampai kaget tatkala mereka nanti pertama kali akan menyudutkan kita, pertama kali akan menuntut kita, pertama kali akan menyulitkan kita adalah mereka. Sehingga Nabi SAW bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahlu waladuh, pertama kali akan bergelantungan, yang akan memojokkan, yang akan memperosokkan kalian dalam kesulitan itu adalah keluarganya. Oleh karena itu cukup, kata Imam Ghazali, untuk kita mengingat bagaimana kehidupan itu sebenarnya Allah ciptakan untuk kita sendiri. Sehingga Allah tidak menyebut dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan kita semuanya secara individu, kecuali dengan sebutan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semuanya khalifah. Tidak ada yang khalifahnya itu untuk semua, untuk kalangan sekian dan sebagainya, tidak. Tapi semuanya khalifah, khalifah, khalifah semuanya. Kenapa kita dituntut? Kita akan bertanggung jawab. Oleh karena itu maka pilihan ada di tangan kita semuanya. Nabi Muhammad cuma mengarahkan, Al-Quran juga mengarahkan. Alhamdulillah kita ketiban sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa, karena kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW, yang berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Jangankan umat-umat yang lainnya, orang-orang awamnya, para nabinya yang berjumlah 124.000 nabi, 313 rasul selain Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah berangan-angan bahkan berdoa supaya menjadi sebagian umatnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena kenikmatan yang Allah berikan pada kita sangat luar biasa. Sehingga tadi disebutkan di dalam Asyraq Kalam kita, bahwasanya dengan engkau wahai Muhammad kita menjadi orang yang bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat kelak nanti bahagia. Kenapa dikatakan demikian? Satu-satunya nabi yang diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala, maka beliau memilih yang terbaik untuk umatnya. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, untuk urusan akhirat jangan khawatir. Untuk urusan akhirat insya Allah kita semuanya berada di dalam tanggungan Nabi Muhammad. Insya Allah semuanya berada di dalam syafaatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ketika beliau masih dalam keadaan hidup sudah dikasih pilihan antara 3 pilihan. Antara memperhatikan umatnya ketika di dunia saja, memperhatikan umatnya ketika di alam barzah saja, memperhatikan umatnya nanti tatkala di akhirat. Nabi Muhammad memilih ketiga-tiganya. Tapi kemudian Allah Ta'ala melarangnya dan memerintahkan hanya satu pilihan saja. Maka saat itulah kemudian ditimbang-timbang oleh Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan bahwasanya yang paling bermanfaat untuk umatku, yang sangat lama mereka manfaatnya, bahkan abadi, adalah aku mencurahkan perhatianku dan kebaikanku nanti di akhirat. Oleh karenanya jangan khawatir, selama di dunia alam barzah itu urusan kalian sendiri-sendiri, tapi kalau nanti di akhirat itu urusanku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pesan terakhirnya yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang menjadi sebuah catatan yang baik yang perlu kita ingat nanti sampai di akhirat, adalah
Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya saat terakhir Nabi SAW berjumpa dengan sahabatnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Beliau bersabda, isbiru ala ma antum alai hatta talaqauni alal haud. Sabarlah kalian di dalam menjalankan apa yang kalian harus jalankan di dunia ini. Di alam barzah nanti kalian sabar, tapi nanti di alam akhirat tidak lagi. Aku tunggu kalian dan aku akan berikan pertolongan untuk kalian semuanya. Oleh karena itu, pilihan ada di tangan kita. Seperti saya katakan, silahkan kita mau habiskan waktu selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun atau kurang dari itu atau lebih daripada itu dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sengsara, sudah ada jalannya. Ingat bahwasanya yang berlaku di muka bumi ini adalah sistemnya Allah, bukan sistem pemerintah, bukan sistem dunia yang dibuat oleh mereka, negara-negara adipower, tidak. Tapi sistem yang berlaku dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat adalah sistemnya Allah. Siapapun di antara kita yang melawannya, maka cuma-cuma sia-sia, tetap dia itu akan dalam keadaan sengsara dan tidak bahagia. Masalahnya, banyak di antara kita yang sudah salah persepsi. Disangkanya kebahagiaan itu adalah dengan jabatan yang paling tinggi, dengan harta yang melimpah, dengan kecantikan dan ketampanan, dengan kemewahan, kesuksesan dan sebagainya. Tidak, tapi bahagia itu sangat simpel. Kalau kita ingin tahu bahagia, dengarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahagia itu adalah ketika seorang itu layak untuk mendapatkannya. Siapa yang berhak mendapatkannya? Yang berhak mendapatkannya adalah yang mereka yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tapi istiqamah. Salat 5 waktu, tapi istiqamah. Jaga kebersihan hati, tapi istiqamah. Akhlak yang baik, tapi istiqamah. Berusaha menjauhi larangan Allah, tapi istiqamah. Orang yang semacam itu di dunia sebelum di akhirat. Bukan cuma dugaan, bukan cuma rekaan, bukan cuma harapan, tapi ya Allah merintahkan malaikat untuk turun kepadanya. Satu persatu diberikan sebuah bisikan yang memastikan dengan keyakinan bahwasanya mulai saat ini kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu merasa sedih. Bahkan kamu akan merasakan dengan busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Jannah itu bisa kita rasakan di dunia sebelum di akhirat, bisa kita rasakan, tapi bukan bagi semua orang. Bagi orang tertentu. Siapa? Mereka yang beramal soleh tapi istiqomah. Untuk menjadi orang yang soleh itu perlu kepada ilmu. Untuk menjadi orang yang istiqomah itu juga perlu kepada ilmu. Sehingga pantas kalau kemudian Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan, maka kami berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Di dunia nyaman hidupnya. Tapi lihat sekarang, banyak di antara kita yang selalu dirundung dengan kesedihan. Banyak di antara kita yang selalu dihantui dengan rasa ketakutan. Bahkan, mohon maaf, baru-baru ini ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya 85% laki-laki di Indonesia takut kepada istrinya. Takut kepada istri itu ketakutan. Sebuah sanksi daripada Allah, ganjaran daripada Allah yang Allah berikan, yang harusnya tidak dialami oleh para wanita, sekarang dia mengalaminya. Artinya apa? Tidak baik bagi laki, tidak baik bagi perempuan. Karena perempuan memang sudah diatur oleh Allah Ta'ala, sistemnya itu harus diatur oleh seorang laki-laki, harus diatur oleh seorang suami, harus takut kepada suami, harus dipimpin oleh suami. Ketika seorang wanita tidak seperti itu, sistem yang berlaku tidak mungkin dia akan bahagia, bagaimanapun tidak akan bahagia. Kenapa? Sesuai dengan sistem Allah. Yang kita lakukan adalah sistem, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW, begitu pula fungsi daripada semua Nabi dan semua Rasul adalah hadirnya mereka membawa sebuah amanat bahwasanya yang terjadi di muka bumi ini tidak ada lain, sistemnya Allah. Lihat bagaimana mereka para Nabi yang berjumlah 124.000 Nabi. Lihat bagaimana 313 Rasul yang menyampaikan teori-teorinya. Apa yang terjadi daripada sistemnya Allah Ta'ala, daripada syariat ini, itu semuanya disampaikan, dipertontonkan oleh Allah Ta'ala melalui para Rasul dan para Nabi. Sehingga siapapun yang tidak berjalan lewat itu, maka tidak akan bahagia hidupnya.
Oleh karena itu berapa banyak di antara kita yang tidak bahagia dengan keluarganya, tidak bahagia dengan anak istrinya, tidak bahagia dengan harta bendanya, tidak bahagia dengan jabatannya. Semuanya karena apa? Karena dosa. Oleh karena itu maka bisa jadi ada istri yang bahagia, suaminya tidak bahagia. Ada suami yang bahagia, istrinya tidak bahagia. Ada orang tua yang bahagia tapi anaknya enggak bahagia. Ada anak yang bahagia tapi orang tuanya tidak bahagia. Semuanya tergantung bagaimana kita menghadapi kepada syariat ini. Oleh karena itu maka Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang bahagia. Tapi kalau tidak taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka tidak ada bahagia. Berarti selalu dihantui dengan rasa ketakutan, selalu dirundung dengan rasa kesedihan. Kalau kita mau seperti itu terus, ya silahkan. Allah Ta'ala juga menegur kita dalam Al-Quran, fama asbarakum alan nar. Alangkah sabarnya kalian kepada api neraka. Alangkah sabarnya kalian dengan kesedihan. Alangkah sabarnya kalian dengan ketakutan. Yang dikatakan oleh ahli medis bahwasanya yang namanya siksa terkait dengan psikis kita itu lebih besar, lebih dahsyat daripada siksa yang terkait dengan fisik kita. Sehingga kemudian mereka mengatakan sebab-sebab penyakit semuanya, dari mulai yang ringan sampai yang berat, itu adalah pikiran ini yang terkait dengan ketakutan dan kesedihan. Itu sebanyak 90%. Padahal dari 90% itu 75% menjadi sebab penyakit. Sehingga lihat bagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menegaskan pada kita. Ini loh sebabnya. Kita bisa bahagia, bisa. Di mana kita akan dapatkan bahagia? Seperti ini. Di tempat semacam ini alhamdulillah, kita tadi sebelum datang ke tempat ini banyak dosa. Begitu kita datang ke sini dilebur dosa kita. Berkurang sudah kesedihan kita. Berkurang sudah keapesan kita. Bertambah dan berubah sudah menjadi kebaikan-kebaikan kita. Oleh karenanya itu, saya masih teringat bagaimana kemuliaan dan kebahagiaan itu dirasakan oleh mereka-mereka yang dekat kepada Allah Ta'ala. Ambil satu contoh, karena ini lebih banyak ibunya daripada ayahnya. Saya ambil contoh seorang ayah seperti ayah saya, Habib Hasan Baharun, yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah yang sekarang muridnya sudah mencapai 19.000 dari mulai MI sampai pasca sarjana. Ibu saya Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hinduan, alhamdulillah. Di atas mimbar ini saya bersumpah, demi Allah, ibu saya berkumpul dengan ayah saya selama 27 tahun. Tapi demi Allah saya bersumpah, dari semenjak kecil sampai ayah saya meninggal tahun 99, sekalipun saya dan saudara-saudara kami berlima tidak pernah menyaksikan ibu saya bertengkar dengan suaminya, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya sekalipun marah kepada suaminya tidak pernah, meminta sekalipun tidak pernah, membantah apalagi tidak pernah. Tapi lihat bagaimana kehidupannya, penuh dengan bahagiaan. Bahkan salah satu daripada keluarga besar Dalwa bermimpi Abu Bakar Adani yang meninggal 700 tahun yang lalu, di mana dia berkata, sampaikan salam kepada Hubabah Khadijah, dan ketahuilah bahwasanya Dalwa besar itu rahasianya terletak pada seorang wanita. Siapa dia? Al-Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hinduan. Kami sendiri pada tahun 2000 kami berangkat pertama kali ke Hadramut dan kami berziarah ke Aden. Di kota Aden itu ada Habib Bakar Adani yang sudah 700 tahun yang lalu meninggal dunia. Subhanallah, begitu kami tinggal di sana, kami masuk di hotel, kami makan selama 3 hari 3 malam semuanya. Tatkala kami sudah mau pulang, kami mau bayar, ternyata semua ada yang menanggungnya. Padahal kami tidak kenal orang di situ. Baru pertama kali, masih jarang orang berangkat ke Hadramut pada saat itu. Sehingga kami tanyakan siapa yang menanggungnya. Ternyata ada orang kaya di Aden yang dia bermimpi Abu Bakar Adani yang 700 tahun yang lalu meninggal dunia. Besok ada tamuku datang dari Indonesia, namanya Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hinduan. Nanti dia semuanya berada di dalam jamuanku. Sehingga kami ditanggung. Coba lihat bagaimana Allah menampakkan kesalehan ini. Ini yang terjadi. Beliau sekarang kena penyakit Parkinson, di mana menurut medis belum ketahuan apa sebabnya, tapi sebab paling utama menahan, banyak membendung, banyak tidak diungkapkan. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu adalah yang paling banyak masalahnya, unek-uneknya itu orang mukmin. Tapi munafik tidak, yang ada menjadi unek-unek dikeluarkan, dituangkan, dilampiaskan, itu orang munafik. Tapi kalau mukmin tidak. Tapi lihat bagaimana, walaupun dia seperti itu, sholat nggak pernah ketinggalan. Yang namanya ingat kepada orang lain, tetap hanya saja yang berkurang. Membaca Al-Quran setiap 3 hari hatam itu sudah kurang sekarang. Dulu setiap 3 hari hatam, 3 hari hatam. Alhamdulillah,
Sekarang itu saja yang kurang karena beliau itu sudah tidak mampu lagi. Tapi subhanallah yang lainnya bergibah orang saya saksikan tidak pernah mengucapkan aduh dalam hidupnya, tidak pernah. Sehingga ketika beliau itu jatuh kakinya, maka kemudian itu yang namanya penghubung antara pinggul sama paha itu pecah, harus dioperasi. Dari mulai pecah, jatuh, sampai dioperasi, sampai pasca operasi, sampai terapi dan sebagainya, nggak pernah dia mengatakan aduh kesakitan, nggak pernah. Coba lihat, kenapa demikian? Dia merasa bahagia. Dia bahagia dengan ketentuan Allah, harus jatuh, dia bahagia. Dia merasa nikmat, padahal sakitnya luar biasa. Saya sendiri pernah harus operasi di bahu saya ini, itu luar biasa sakitnya, mengangkat tangan saja nggak bisa, berhari-hari. Tapi beliau tidak pernah mengatakan aduh sama sekali. Kebahagiaan. Bahagia daripada seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lain lagi bahagia kelak nanti di akhirat. Oleh karenanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah kita mengurusi orang lain. Suami sendiri, kita sendiri, anak kita sendiri, orang tua kita sendiri. Mohon maaf kalau ibu-ibu meninggal dunia, siapa yang menyertai ibu? Sendiri. Cari kebahagiaan sendiri, cari keselamatan sendiri. Bahkan kalau kita bisa sampai ke seperti itu, maka bisa jadi satu orang bisa menularkan kebaikan para keluarganya. Tapi apapun yang kita lakukan, ganjarannya untuk kita sendiri, bukan untuk yang lainnya. Imbasnya iya, anak istri mendapatkannya, tapi bukan yang berarti mereka itu yang mendapatkan ganjaran daripada apa yang kita lakukan. Tidak, mereka sendiri mendapatkan ganjaran sendiri pada apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, paling tidak kita pulang dari rumah ini, dari tempat ini, insya Allah jangan sampai kita termasuk 5 golongan. Tadi saya sampaikan, masih banyak event-event yang akan kita lewati. Setiap event datang insya Allah semua dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, tambah dekat kita kepada Allah dan Rasulnya, tambah jauh kita daripada pengaruh setan dan godaan hawa nafsunya. Tapi kalau kita termasuk 5 golongan, sama sekali kita tidak akan mendapatkan itu semuanya. Paling tidak 5 golongan ini jangan sampai ada dalam diri kita. Seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya apapun yang kita lakukan kita yang merasakan, nggak ada orang lain, kita sendiri yang merasakan. Kalau mau bahagia di sisa hidup kita ini, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita melakukan dosa. Jangan kita melakukan dosa kepada Allah, jangan kita melakukan dosa kepada manusia. Bahagia pasti hidupnya. Tapi kalau sudah terkait dengan Allah kita berdosa, terkait dengan manusia kita berdosa, maka selalu yang namanya kesedihannya bukan karena Allah, yang namanya ketakutannya bukan karena Allah, tapi hal yang lainnya. Takut nggak bisa makan, takut masa depannya anak-anak, takut kesehatannya dan sebagainya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, siapa 5 golongan? Yang pertama, durhaka sama orang tua. Hati-hati. Ini adalah suatu kesempatan yang baik bagi mereka yang masih punya orang tua. Tapi orang tua yang tidak mendapatkan anaknya berbakti kepadanya, jangan salahkan mereka. Salahkan diri kita juga. Karena ini zaman di mana Nabi SAW bersabda, "Sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai." Bakal datang suatu zaman nanti kebinasaan seseorang bukan terletak kepada teman-temannya, tetangganya, tidak, tapi karena kedua orang tuanya sendiri. Kapan itu? Sekarang ini. Kenapa? Yang mereka perlukan bukan uang, yang mereka perlukan bukan ijazah, yang mereka perlukan bukan lapangan kerja, tapi yang mereka perlukan adalah pedoman hidup, tuntunan dan ilmu syariat yang diajarkan Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana mereka, orang-orang mulia sekitar kita, para ulama mulia, para pejabat mulia, anggota legislatif mulia, mereka orang kaya mulia, mereka punya pengaruh besar mulia, tapi di antara mereka yang kemuliaannya terus membumbung tinggi, tidak ada habis-habisnya, tidak ada lengsernya, tidak ada pensiunnya. Siapa di antara mereka? Tidak ada lain cuma satu golongan. Siapa? Para ulama. Kenapa para ulama? Apakah karena mereka bernasab mulia? Banyak di antara mereka bukan para habaib. Karena mereka orang kaya? Banyak di antara mereka yang bukan kaya. Apakah mereka semua tampan? Banyak di antara mereka tidak tampan. Tapi mereka itu mulia dan tetap membumbung tinggi kemuliaannya terus sampai puncak kemuliaannya ketika orang seperti beliau meninggal dunia, yang paling banyak menguburkan orang yang seperti dia meninggal. Bahkan ketika sudah meninggal masih tetap diziarahi. Setelah meninggal tetap dihauli seperti almarhum Romo Kiai Asman dan almarhum Romo Kiai Ahmad Asrari. Kenapa mereka itu mulia? Jawabannya karena dalam hatinya ada ilmunya Nabi Muhammad. Ilmu Nabi Muhammad inilah yang menyebabkan dia itu jauh daripada dosa, jauh daripada sesuatu yang bikin Allah murka. Alhamdulillah, selain kami adalah seorang yang mencari ilmu di dalam pendidikan umum, kami juga mencari ilmu di pondok pesantren. Alhamdulillah, kami selesai di Dalwa, kami belajar di Timur Tengah.
di Mekah, di Madinah, Profesor Said Muhammad Maliki, guru saya, Al-Habib Zain Bismith, guru saya, Al-Habib Salim Syatiri, guru saya, banyak para habaib guru-guru saya. Alhamdulillah, saya setiap hari Bu, kalau ketemu sama ibu saya, termasuk kemarin, saya waktu mau keluar, atau setiap hari saya salaman, saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kedua kakinya, setiap hari. Kami berlima, anak-anak ibu saya berjanji dan bersumpah untuk kami tidak mengatakan tidak dengan apapun yang diminta oleh ibu saya. Kenapa kami lakukan itu? Karena kami tahu yang namanya laki-laki ini semuanya ridhonya tergantung pada orang tua. Yang namanya ibu-ibu yang punya suami, ridhonya Allah tergantung kepada suami. Kami tahu itu, sehingga apapun yang diminta kami akan berikan. Bahkan kami sudah bersumpah untuk tidak pernah membawa kabar yang duka, yang tidak enak kepada ibu saya. Yang enak-enak kami bawa, tapi yang tidak enak kami tutupi, supaya tidak ada kepikiran. Kenapa kami lakukan semacam ini? Kami bersatu, berlima, bersaudara ini kami bersatu dan sebagainya, karena kami punya ilmu. Memang benar saya dakwah di mana-mana belum tentu ada pahalanya. Memang benar saya punya karya, karangan yang tersebar di mana-mana, ada 26 buku judul yang sudah tersebar di mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah ibu saya ridho, ayah saya ridho pada saya, Allah ridho. Kenapa saya tahu itu? Karena Nabi Muhammad telah bersabda. Apalagi yang masih punya ibu beruntung. Mohon maaf, ada satu pertanyaan, coba pikir-pikir, apa itu sebabnya? Kenapa ibu itu lebih panjang umurnya daripada ayah? Kenapa istri itu lebih panjang umurnya daripada suami? Jawabannya adalah karena ibu, adanya ibu di dunia ini lebih diperlukan untuk anak-anak ibu. Sehingga kemudian dikatakan bahwasanya yang bisa menyelamatkan generasi bangsa ini ke depan hanya dua. Yang pertama doa seorang ibu, dan yang kedua adalah binaan umat dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Terutama yang punya ibu, kalau sudah ibu meninggal dunia, maka nanti ada sebuah seruan di atas sana yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin tidak mendengarnya. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rizkiku. Rizki pun kita dapat berkat orang tua. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau menaikkan derajat di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Beruntung, mohon maaf, ini zamannya yang ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya sebanyak 90% orang tua nggak mau tinggal bersama anak laki-lakinya. Silakan kita lihat, ini yang terjadi. Ketika ditanya kenapa? Karena iba orang tua kepada anaknya, menjaga perasaan anaknya. Ketika orang tua itu tinggal bersama anak laki-lakinya di rumahnya, maka dia tidak nyaman. Kenapa? Karena membuat anaknya itu jadi susah. Di sini istri, di sini ibu. Kadang-kadang terjadi dua hal yang tidak diinginkan, sehingga supaya tidak terjadi apa-apa, maka orang tua itu rela untuk berkorban, tidak mau tinggal bersama anak laki-lakinya. Padahal setiap ibu pasti lebih bangga dengan anak-anak lakinya ketimbang anak perempuannya. Tapi sebaliknya, di antara 10% bahkan 15% mau tinggal bersama anaknya kalau anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan di rumah suaminya bagaikan ratu, sehingga ibunya ratu dihormati, dimuliakan di dalam rumahnya. Sesuatu yang sangat memiriskan yang terjadi sekarang ini. Kenapa ini semuanya? Karena tidak pernah mendapatkan asupan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mungkin akan berbakti pada orang tua? Dia nggak pernah belajar. Saya begini karena saya bakti kepada orang tua. Saya karena belajar pada guru-guru kami. Kami tahu semua kemuliaan ada di dalam orang tua. Sehingga Imam Hasan Basri yang sangat terkenal itu, ketika ibunya meninggal dunia, beliau menangis sampai histeris, sehingga ditegur, diperingatkan, ya Imam, engkau seorang yang ditauladani. Kalau engkau melakukan itu, nanti sekiranya ini sesuatu yang boleh dilakukan. Apa kata beliau? Aku tidak peduli. Aku ini terbawa. Ini bukan ekspresi yang saya tunjukkan karena aku kehilangan seorang wanita yang begitu mencintaiku dan aku mencintainya. Tidak. Tapi aku begini karena aku menangisi satu pintu daripada surga sudah ditutup selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, ayo kesempatan yang masih belum dapatkan ridhonya orang tua, ambil. Insya Allah semua orang tua itu ibanya lebih besar daripada apa yang terjadi kepada dia selama ini. Ayo, yang keempat, yang kedua dan kelima secara singkat. Istri yang solihah kepada, istri yang durhaka kepada suaminya, tidak mendapatkan apapun. Solatnya, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang memerintahkan ibu solihah bukanlah suami, bukanlah mertua, tapi Allah dan Nabi Muhammad.
Ibadah terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang wanita adalah menjadi istri yang solihah kepada suami. Tidak mungkin menjadi istri yang solihah kecuali kalau dia menganggap suaminya bagaikan raja. Nggak ada raja dimarah-marahi. Oleh karenanya hati-hati, ini yang menentukan bukan sesuatu sistem yang dilakukan oleh ulama, tidak, tapi Allah yang merintahkan, Rasulullah yang merintahkan. Di dunia ini harus tidak seperti yang kita kehendaki, tapi dengan kehendak Allah. Yang kita kehendaki yang terlaksana di dunia cuma 30% maksimal, 70% kita tidak akan terlaksana seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahmi, jangan sampai. Yang keempat, dua orang sesama muslim tidak tegur sapa, mau kerabat mau bukan, apapun sebabnya tidak tegur sapa sampai lebih dari 3 hari 3 malam, tidak diperbolehkan oleh Nabi. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, la yahjurul muslim akhahu fawqa salasin fa in fa'ala au zalika summa mata wa dakhala an-nar. Aku tidak perbolehkan dua orang sesama muslim tidak tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau dia lakukan itu lalu dia meninggal dunia langsung masuk dalam neraka, waliyadzubillah. Dan yang kelima yang terakhir, mereka yang mengkonsumsi narkoba dan meminum minuman keras sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga tidak ada seorang pun di antara kita termasuk 5 golongan. Kalau semua ada di antara kita 5 golongan, ya Allah, dari sekarang bersihkan dari tempat kami, ya Allah. Bersihkan daripada jiwa kami, ya Allah. Biarkan kami keluar dari tempat ini dalam keadaan kami sudah bukan termasuk 5 golongan. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, berkatnya para habaib, berkat para ulama, berkat Kiai Utsman, berkat Kiai Asrari, berkat mereka yang berkumpul di sini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tidak berkumpul 40 orang kecuali situ ada wali Allah. Ya Allah, berkatnya mereka yang punya hati bersih, berkatnya mereka yang jika memohon kepadamu pasti Engkau kabulkan. Ya Allah, jadikanlah kami tidak keluar tempat ini kecuali semua dosa kami Engkau ampunkan, ya Allah. Hajat kami semua Engkau kabulkan, ya Allah. Hajat dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau sudah pastikan kami adalah hamba-Mu yang paling besar mendapatkan anugerah-Mu, ya Allah. Di saat semua orang tidak mau pedulikan kepada kami, keluarga kami, siapapun yang kami cintai, tapi di saat itu kami tidak peduli lagi karena kami sudah mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang paling besar mendapatkan anugerah, yaitu hamba-Mu yang ketika meninggal dunia dalam keadaan panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah, bahagia dengannya, tapi tidak ada hisab nanti di akhiratnya. Setelah cukup modal kepadamu, ya Allah, untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah, untuk supaya disapa oleh Nabi Muhammad SAW, ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.